Kalau hidup pragmatis, hidup sebagai oportunis, nggak bisa dapat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus hidup sebagai pejuang, gitu, dan berani mengorbankan sesuatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru Allah akan cinta. Dan harus dimulai dari as soon as possible, karena ini butuh waktu. Jadi mumpung masa muda, maka nikmatilah. Oh tapi kan gue pengen having fun Pak Ustadz, mumpung masih muda. Keliru. Itu keliru. Kalau ingin menikmati hidup, bukan tenggelam dalam hiburan dunia, bukan tenggelam dalam nafsu syahwat. Kalau kita ingin menikmati hidup, Imam Syafi'i, pakar fikih, pakar ilmu agama, dan hatam kehidupan, beliau mengatakan, fansab fa innal ladzal aishi fi nasabi. Berjuanglah karena kelezatan hidup ada pada perjuangan. Kalau ingin menikmati hidup, berjuang. Gitu. Hidup di comfort zone itu nggak nikmat, hadirin. Hidup di comfort zone nggak nikmat. Teman-teman sekalian Allah muliakan, isu tentang atau pembahasan tentang bagaimana dicintai oleh Allah adalah isu yang sangat besar ya, dan itu the ultimate goal kita gitu loh. Itu puncak dari semua pencapaian. Maka tentu saja butuh perjuangan, butuh upaya, dan semakin cepat kita memulai, semakin besar peluang kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi mendapatkan cinta Allah itu nggak mudah, benar-benar nggak mudah, dan butuh perjuangan dan kerja keras, dan itu menyita waktu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah, contohnya ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, jika kalian murtad dari agama kalian, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang akan menggantikan pihak-pihak yang nggak loyal, pihak-pihak yang balik kanan dan seterusnya. Jadi pihak-pihak ini Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kriteria mereka? Apa sifat mereka? Nggak mudah, teman-teman. Yang pertama, adzillatin alal mu'minin. Mereka sangat rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Sangat low profile, sangat rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin. Dan mereka punya izzah, punya kehormatan, punya pride di hadapan orang-orang yang kafir. Mereka nggak zolim sama orang kafir, mereka nggak menganiaya orang kafir, mereka nggak zolimi orang kafir, tapi mereka punya bargaining position yang kuat. Mereka punya izzah itu kemuliaan. Itu tadi yang sebagaimana yang kita bahas tadi. Teman-teman tuh harus jago gitu loh, agar orang-orang beriman tuh punya izzah, punya kemuliaan, bukan diinjak-injak, bukan dimarginalkan, bukan jadi tamu di rumah sendiri dan seterusnya. Jadi kita punya kita bisa berdiri tegap bukan karena kesombongan, bukan karena arogansi, bukan karena belagu, tapi karena keimanan kita dan karena skill kita. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika membuka Palestina, itu kan powerful sekali, teman-teman sekalian. Gimana powerfulnya? Umar buka Palestina ketika mengambil kunci di Baitul Maqdis, itu berhadapan dengan Romawi dalam kondisi apa? Telanjang kaki alias nyeker gitu loh. Dan itu sempat membuat sebagian sahabat pun terkejut, karena pada saat itu Romawi itu penampilannya oke-oke semua. Tiba-tiba pemimpin nomor satu kita datang dengan kondisi telanjang kaki dan nggak pakai sepatu atau sendal, nyeker. Sampai dikasih masukan kan Abu Ubaidah. Tapi ternyata Umar bin Khattab punya pesan lain. Pesan kepada Romawi dan pesan kepada kita semua. Bahwa kata pesan Umar bin Khattab, nahnu qaumun, kata Umar bin Khattab, kita ini sebuah kaum yang dulu hina. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Dan kalau orang mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah akan hinakan kembali dirinya.
Allahu Akbar. Jadi Umar ingin memberikan pesan kepada umat Islam dan kepada Romawi pada saat itu, saya bisa mengambil alih Baitul Maqdis, Palestina, bukan dengan kekuatan militer saya, bukan dengan power saya, tapi dengan iman. Lalu bagaimana semua effort itu dijadikan dan diniatkan untuk menjadi amal soleh. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita punya PR yang sangat banyak dan cukup panjang teman-teman sekalian. Dan ini nggak bisa dilakukan hanya dengan retorika. Semua harus fokus dengan bidang masing-masing dan semua harus totalitas. Karena syarat dicintai oleh Allah adalah tawadu, rendah hati, low profile, uh, humble gitu, be humble atau being humble sama orang-orang beriman. Tapi sama orang-orang kafir punya izzah, punya marwah, punya kemuliaan, bukan menzolimi atau menyakiti atau melakukan tindakan yang nggak benar. Lalu berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka nggak peduli dengan pencela. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, apapun bullying yang menimpa teman-teman, teman-teman ngambil pusing. Itu syarat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, mau dicela kayak, mau dicaci kayak, mau difitnah kayak, mau digibahi kayak, mungkin kita punya kesalahan masa lalu yang kita sudah bertobat dan seterusnya, tiba-tiba haters kita buka, gak peduli sama sekali. Ucapan orang atau uh, bullying tersebut atau hate speech tersebut itu nggak akan pernah menjadi jangkar bagi bahtera orang-orang beriman. Jangkar yang membuat bahtera orang-orang beriman tidak bisa berlayar ke samudra dan akhirnya harus stay di dermaga. Enggak. Mau antum teman-teman mau dicaci maki, mau difitnah, mau dijelek-jelekan, mau diapa, jalan terus. Wala khafuna laumata laim. Dzalika fadlun mina, dzalika fadlullah yutihi ma yasha. Itu baru karunia, itu baru kenikmatan, itu baru privileges yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Wallahu wasiun alim, dan Allah maha luas dan maha berilmu. Itu poin. Nah, apa kriteria di atas kan susah gitu loh. Harus merendah setinggi apapun. Kalau ketemu orang beriman, down to earth, harus merendah banget. Tapi kalau berhadapan dengan itu punya izzah. Tahu artinya punya kecerdasan sosial yang tinggi, tahu bagaimana bersikap gitu. Tahu bagaimana bersikap. Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab apakah kesehariannya nyeker? Enggak juga. Tapi beliau tahu kapan pakai sendal, kapan pakai sepatu, kapan nyeker. Beliau ngerti gitu. Orang-orang yang mendapatkan rasa cinta dari Allah harus demikian. Lalu sekali lagi harus punya karya dan punya kemuliaan dan hidupnya perjuangan. Ini bukan pencapaian 1-2 tahun. Ini pencapaian panjang dan harus dibuktikan dengan perjuangan kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan untuk umat, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita. Jadi sekali itu yang harus kita pikirkan. Kalau hidup pragmatis, hidup sebagai oportunis, nggak bisa dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hidup sebagai pejuang gitu dan berani mengorbankan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Allah akan cinta, dan harus dimulai dari as soon as possible karena ini butuh waktu. Jadi mumpung masa muda maka nikmatilah. Oh tapi kan gue pengen having fun Pak Ustadz, mumpung masih muda. Keliru. Itu keliru. Kalau ingin menikmati hidup bukan tenggelam dalam hiburan dunia, bukan tenggelam dalam nafsu syahwat. Kalau kita ingin menikmati hidup, Imam Syafi'i, pakar fikih, pakar ilmu agama, dan hatam kehidupan, beliau mengatakan, fansab fa innal ladzal aishi fi nasabi. Berjuanglah karena kelezatan hidup Anda pada perjuangan. Kalau ingin menikmati hidup, berjuang. Gitu. Hidup di comfort zone itu nggak nikmat, hadirin. Hidup di comfort zone nggak nikmat. Gitu loh. Saya ingin tanya sama hadirin, siapa yang ketika masuk kuliah beli rumah di Bandung, ada? Jadi enggak, gue nggak mau kos, gue mau beli rumah aja langsung. Ada? Kosnya besar atau enggak sih kos kalian? Sedang tuh apa? Sedang tuh berapa? 300 meter? Sedang, gitu lah. Kan relativitas, jadi tergantung relatif ini. Sedang tuh kacamata siapa? Sedang tuh berapa?
4L ya. Lu lagi gitu. Nggak ada ruangan, mau mentok lu lagi, lu lagi. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau mahasiswi dipersilahkan tinggal di sebuah rumah di Senopati Jakarta. Tahu daerah Senopati? Oke. Antum kalau di Jakarta bilang, lo tinggal di mana? Senopati. Paling enggak lawan bicara akan pasang kuda-kuda lah, gitu. Ini bukan orang sembarangan tinggal di Senopati, gitu. Tinggal di Senopati, 7.000 meter, gitu loh. Itu luas lantai 1, gitu loh. Kalau seluruh rumah 2 hektar misalnya. Antum dikasih kesempatan tinggal di sana selama 3 bulan. ART dan staf antum ada 30 orang, gitu. 30 semua 30. Tugas antum simpel, nikmatin hidup dan fasilitas di rumah tersebut. Antum nggak boleh kerja, nggak boleh ngepel, nggak boleh segala macam, nggak perlu ngapel. Antum dapat gaji, lalu duduk manis di kursi empuk, lalu ada layar besar depan antum, lalu ada staff yang megangin remote, antum nggak boleh megang remote. Pokoknya saya pengen Netflix, tinggal pencet Netflix. Saya pengen ini gitu, saya pengen Morotal. Saya pengen di Rukyah, nanti ada gitu seterusnya. Jadi sekali lagi semua komplit. Pengen ada chef Michelin 3 siapin buat antum semua. Jadi tinggal mesen aja, mau bubur ayam jadi, mau batagor boleh, mau cilok boleh, mau ada segala macam. Yang buat adalah chef Michelin 3 gitu loh. Pertanyaannya, antum bisa bertahan berapa lama? Kalau 3 bulan antum tetap melakukan kegiatan itu, kira-kira setelah 3 bulan antum jadi apa? Gila teman-teman, beneran. Gak ngapa-ngapain, 3 bulan sudah duduk aja. Semua disiapin, dikipas-kipas, pijit-pijit. Mungkin 1-2 hari nikmat, tapi 3 bulan seperti itu, gila. Itu poin. Manusia itu diciptakan untuk bergerak, untuk berjuang, gitu. Dan itu bukan hanya manusia, itu sunatullah dalam kehidupan dunia, gitu loh. Saya ingin tanya, sneakers antum apa? Sneakers antum apa? Antum punya sneakers nggak? Ya, apa? Apa? Converse, oke. Antum pelari apa? Culture. Adidas. Misalnya antum beli Adidas lah, Adidas yang ada 3 garis yang lagi fenomenal itulah, karena antum pelari budaya, misalnya. Tapi nabung, nyicil segala macam. Saking sayangnya tuh masuk sepatu, antum nggak pernah pakai. Sampai 2 tahun lagi, gitu loh, awet tuh. Kira-kira hasil sepatu itu apa? Rusak, soalnya kebuka, remnya kebuka dan sebagainya, rusak. Kehidupan dunia itu seperti itu. Berkahnya kalau dipakai. Tapi kalau sepatu dipakai, gitu, atau normal, itu lebih awet. Punya rumah. Antum dapat rumah di Bandung, antum bangun, tapi antum nggak pernah tinggalin. Saking sayangnya sama tuh rumah, tuh sayang banget kan, ditinggalin, dibiarin aja. 1 tahun kemudian, antum bandingkan rumah itu dengan rumah yang antum tinggalin sekarang, lebih mending mana? Rumah yang kita tinggalin, rumah itu jadi kotor lah segala macam bla bla seterusnya. Antum punya baju putih, nggak pernah antum pakai. 2 tahun berikutnya jadi apa? Jadi krem, jadi beige dan seterusnya. Jadi bukan putih lagi, berubah. Kehidupan dunia seperti itu. Ada yang pernah ngasuh kakek neneknya ketika sakit dan terbaring di atas kasur selama beberapa bulan dan nggak pernah bangkit atau beranjak dari kasurnya, itu apa yang terjadi? Itu kaki mengecil. Dan kalau nggak dipaksa jalan, lumpuh. Dan harus dibolak-balik, karena kalau nggak, kulit punggung itu kelupas. Manusia, dan ini semua tuh demikian. Dunia itu diciptakan untuk digunakan, harus bergerak. Makanya kaidah para ulama, al-harakatu barokah. Bergerak itu, atau movement itu keberkahan. Movement itu keberkahan. Jadi hidup itu harus capek. Justru kenikmatan itu ketika capek, ketika letih, ketika lelah. Jadi bukan burnout, bukan. Burnout itu ketika pondasi iman kita nggak kuat.
lalu fisik capek, akhirnya kemana-mana gitu loh. Mood swing lah, lalu nanti baper lah, segala macam. Enggak, kalau pondasi kuat, capek itu kenikmatan. Capek itu kenikmatan. Itu poin. Itu poin. Antum suka bola? Oke. Siapa pemain kesayangan antum semua? Selalu, kenapa selalu dua mazhab begitu? Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo. Oke, misalnya, kalau misalnya Messi di musim ini dibaku cadangkan di Miami ya, masih Miami. Oke, di Miami. Satu musim dibaku cadangkan. Kira-kira musim depan perpanjang kontrak apa enggak? Kenapa? Kan enak. Gaji miliaran per pekan, tugasnya cuma duduk, aman dari cedera, masa depan cemerlang, lalu kipas-kipas, lalu juara dapat bonus. Kenapa berhenti? Karena bukan itu kenikmatan. Kenikmatan itu bukan duduk manis lalu terima uang. Kenikmatan itu kata Imam Syafi'i, berjuang. Fa innal ladzal aishi fin nasabi. Karena kenikmatan hidup itu ada pada perjuangan. Maka ketika masa muda kalian dihabiskan untuk having fun, lalu main inilah, lalu syahwat yang dikeluarkan lah, lalu hidup dengan dunia malam lah, lalu main perempuan atau main laki-laki, kalian nggak akan pernah dapat kenikmatan hidup. Itu salah berpikir. Itu salah dalam seni melihat kehidupan. Itu kalian terpenjara oleh talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Iblis sengaja mengarahkan kalian agar kalian nggak menikmati hidup. Kalau kalian menikmati hidup, kan belajar, kalian berkarya, kalian buat kalian lakukan sebuah percobaan, eksperimen, trial and error, trial and error, trial and error, buat sesuatu. Tapi pondasi harus kuat. Banyak doa, jangan lupakan Quranul Karim, sholat tahajud, jaga witir, sholat-sholat wajib dijaga, sunnah dikerjakan, maka kalian akan menikmati hidup. Kan ketemu dengan orang-orang successful people, bicara dengan mereka, sehingga ada energi dalam kehidupan, bicara sama orang-orang optimis, bicara sama orang-orang yang optimistik, lalu bicara dengan orang-orang yang berhasil, yang ketika krisis mereka tetap mengumbar optimisme, ketemu dengan mereka. Lalu pondasi iman dikuatkan, maka kalian akan bismillah nikmatin hidup, sayang gitu. Syaitan nggak pernah mau kalian berhasil, maka kan syaitan kan selalu buat ilusi kan begitu kan, putih jadi hitam, hitam jadi putih, panas dianggap dingin, dingin dianggap panas. Itu jagonya syaitan gitu loh. Buah yang kalau dimakan Nabi Adam dan Hawa itu akan mengeluarkan mereka dari surga. Jadi hidup mereka di surga jadi fana, dikeluarkan. Tapi syaitan bilang apa? Kekekalan gitu loh. Jadi yang fana dibuat apa? Di framing jadi kekal gitu loh. Kekal di framing jadi fana. Selalu begitu syaitan. Jangan mau terpengaruh dengan mereka. Wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu ta'ala bisawab.